Cuci tangan 6 langkah. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk, silakan masuk. Ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Ana. Ibu Ana. Oke, sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Bidan Fitrina Aluni yang bertugas pada siang hari ini ya. Gimana keadaannya sekarang, sehat? Sehat. Oke, sebelumnya apakah ada yang saya bantu? Saya mau masak KB Bu, tapi masih bingung mau KB apa. Oh gitu. Sebelumnya Ibu sudah tahu tentang KB apa saja? Belum tahu? Udah tahu pil, terus kondom. Oh gitu, jadi cuma 2 situ ya. Baik Ibu, untuk KB itu banyak macamnya. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu ya. Ya. Oke. Nah, jadi begini ya Bu ya. Ini saya ada contoh. Nanti saya akan juga melihatkan peragamnya ya. Nah, KB itu apa saja? Gitu ya. Nah, KB itu terbagi menjadi 2, hormonal dan non hormonal. Yang hormonal itu yaitu KB suntik dan KB pil. Sedangkan yang nggak hormonal itu seperti IUD, implan, ada kondom. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Nah, yang pertama, nanti saya akan menjelaskan tentang KB kondom. Nah, untuk kondom itu seperti ini ya Bu ya bentuknya. Ini pasti Ibu sudah tahu ya. Ya, karena kan di warung-warung atau di Alfamart juga banyak yang jual ya. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, untuk KB kondom itu sendiri, efeknya itu digunakan dengan benar. Jadi kalau misal cara menggunakan KB kondom ini digunakan pada saat Ibu sedang melakukan hubungan seksual, begitu. Nah, nanti kalau ini tidak bisa berfungsi apabila ada terjadinya pembocoran pada kondom ini. Nah, kekurangannya dari kondom ini yang pertama, dia tidak bisa mencegah terjadinya HIV ya Bu ya. Jadi kemudian untuk kondom ini juga sangat baik. Kenapa? Dia tidak mempengaruhi ASI ibu juga. Nah, untuk KB kondom ini untuk pada saat seksual itu kurang nyaman ya Bu ya. Baik ya Bu ya, untuk yang pil KB ini yang saya pegang adalah pil KB yang kombinasi. Pil ini mempunyai 2 hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Karena Ibu sedang menyusui ya, jadi saya tidak menyarankan Ibu untuk mengonsumsi pil KB yang kombinasi ini karena dia sangat mempengaruhi ASINya Ibu, begitu nggih? Nah, untuk cara mengonsumsinya yang pertama, ini kan sudah tertera ya Bu di sini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Sabtu Minggu. Nah, ini Ibu meminumnya setiap hari ini, 1 hari ini sekali, besok minum lagi. Misalnya hari Rabu, Ibu minum hari Rabu, besok hari Kamis Ibu minum. Jadi jangan sampai terlewat ya Bu ya. Misal Ibu minum hari ini, besoknya Ibu nggak minum. Nah, itu akan gagal, begitu nggih? Bisa mengerti? Oke baik. Kemudian untuk yang pil KB yang progestin atau pil mini. Nah, ini saya sangat rekomendasi karena Ibu sedang menyusui karena dia tidak mempengaruhi ASI. Dia memiliki 1 hormon yaitu hormon progesteron, ya. Dan tapi untuk kekurangannya dia dapat terjadi gangguan haid atau siklus haid Ibu akan pendek atau berubah, begitu nggih? Kemudian di sini juga cara mengonsumsinya sama kayak pil kombinasi setiap hari, begitu nih, jangan sampai terlewat ya Bu ya. Oke, kemudian kita masuk ke KB suntik ya Bu ya. KB suntik itu bentuknya seperti ini, seperti biasa kalau kita menyuntik vitamin ataupun vaksin seperti itu, kita masih menggunakan alat ini. Nanti saya akan memasukkan obatnya, yaitu nanti KB suntik ini mempunyai 2 obat Bu, yaitu kita menyuntikkan dengan 1 bulan dan 3 bulan. Karena Ibu sedang karena Ibu sedang hamil, saya rekomendasi yang KB suntik yang 3 bulan ya. Karena KB suntik yang 3 bulan ini dia tidak mempengaruhi ASI Ibu. Nanti KB ini. Oke baik Ibu, nanti obatnya saya masuk dalam sepit ini, kemudian saya akan menusukkannya di bokongnya Ibu, nggih. Ini tidak akan terasa sakit kok Bu. Lumayan sakit, seperti kita gigit semut Ibu. Ibu pernah vaksin? Pernah, seperti itu ya rasanya. Tapi nggak terlalu sakit kan ya Bu ya? Ya baik.
Nah, kemudian yang untuk 1 bulan ini saya tidak rekomendasikan karena dia sangat mempengaruhi ASI, Ibu. Kemudian untuk KB ini juga setiap 1 bulan harus kembali untuk dilakukan penyuntikan. Kemudian yang 3 bulan ini setiap 3 bulan akan dilakukan penyuntikan. Setelah 3 bulan baru kita suntikan lagi. Begitu nggih? Nah, kemudian aktivitasnya itu sangat baik juga ya Bu ya. Oke, kemudian kita masuk ke KB implan. Nah, KB implan itu bentuknya seperti ini Bu. Dia seperti batang, 2 batang seperti ini. Ini nanti kita akan masukkannya ke bagian lengan, dipasang di lengan atas bagian dalamnya Ibu sini. Nah, di sini. Nah, Ini aktivitasnya selama 5 tahun nggih dan mempunyai hormon progesteron. Dia tidak mengganggu hubungan seksual Ibu karena dia tidak dipasang di bagian dalam vagina. enggak Bu? Kalau untuk KB ini tidak akan terasa sakit. Kenapa? Nanti saya akan memberikan anestesi atau bius. Kan bius itu fungsinya nanti agar tidak terasa sakit pada saat memasukkan implannya tersebut. Begitu nggih? Kemudian KB ini juga tidak mempengaruhi ASI Ibu karena dia dia cuma mempunyai hormon progesteron. Jadi tidak mempengaruhi ASI-nya Ibu. Kemudian dapat dicabut setiap saat Ibu. Jadi ibu bisa mencabutnya sebelum 5 tahun. Ingin punya anak lagi gitu, itu bisa. Itu ya Bu ya. Kemudian ini juga untuk pemasangannya bersifat steril. Nah, jadi tidak sembarang orang yang bisa memasangkannya. Jadi sudah para tenaga medis yang sudah ahli yang bisa memasangkannya. Jadi dipastikan semua ini aman. Begitu nggih, Ibu tidak usah khawatir. Kemudian kekurangannya dia dapat terjadi perubahan pola haid. Jadi pola haid Ibu akan berubah, bisa deres, kemudian bisa berhenti begitu. Dapat terjadi perubahan berat badan. Nanti berat badan Ibu bisa naik. Begitu nggih? Seperti kayak pil KB tersebut. Pil KB tadi kalau misal efek sampingnya juga bisa membuat berat badan Ibu naik. Begitu nggih? Oke. Kemudian untuk IUD. IUD itu seperti ini Bu alatnya. Nah, dia bentuknya seperti ini, seperti huruf T. Nah, ini nanti dimasukkan menggunakan alat ini. Ini dimasukin di rongga rahimnya Ibu. Nah, ini yang ditinggal dan ini yang diambil, ya. Fungsi tali ini untuk mengecek apakah IUD-nya masih Nanti brandnya ini ganggu saat bulan sama itu enggak? Oh, enggak Bu. Tapi namun nanti setelah biasa 3 minggu atau pemasangan emang agak kurang nyaman ya, tapi setelah itu akan enak begitu. Namun nanti benang ini bisa Ibu tidak usah khawatir ya, kadang kan orang takut ininya hilang atau jatuh gitu kan. Ini bisa dicek. Jadi kalau misal waktu Ibu sedang pipis atau mandi gitu kan, Ibu bisa jongkok, kemudian jari kelingking Ibu bisa Ibu masukkan, kemudian diraba apakah ada tali atau tidak. Kemungkinan Ibu kalau misal ini tidak teraba, kemungkinan besar karena di dalam rahimnya kita ada di jalan lahirnya ada cairan gitu kan, jadi ini kadang nempel. Atau kemungkinan ini jatuh pada saat Ibu tidak perasan atau tidak menyadarinya. Begitu. Nah, kemudian untuk KB IUD ini itu jangka panjangnya 8-10 tahun ya. Jadi Ibu bisa memakainya 8-10 tahun. Tapi sebelum 10 tahun Ibu ingin melepasnya sudah tidak apa-apa. Begitu nggih? Tapi untuk pemasangan ini kita butuh pemeriksaan dalam. Begitu, apakah ada tanda-tanda Ibu bisa dipasang apa tidak. Begitu nggih? Nah, kemudian efektivitasnya tinggi, sangat bagus. Kemudian tidak mengganggu produksi ASI, ya Bu ya. Kemudian tidak mengganggu hubungan seksual juga, ya. Kemudian tidak mempengaruhi berat badan Ibu. Jadi untuk IUD ini dia tidak mempengaruhi berat badan Ibu. Kemudian haid Ibu bisa lebih banyak ataupun lebih sedikit, gitu ya. Dia bisa mengubah siklus menstruasinya. Oke. Kemudian kita ke alat kontrasepsi sterilisasi. Nah, itu steril ini dia bentuknya akan melakukan operasi Bu. Nah, jadi untuk steril ini itu seperti kita nanti untuk wanita itu kayak orang biasa bilangnya diikat rahimnya gitu kan ya. Nah, seperti itu nanti makanya dia udah steril, jadi
setelah ibu melakukan KB ini, jadi untuk seterusnya sampai ibu tua, ibu tidak bisa mempunyai anak karena sudah disteril. Kemudian tidak ada efek sampingnya ya Bu ya. Kemudian tidak ada perubahan fungsi seksual. Begitu. Oke. Nah, saya sudah menjelaskan tentang beberapa KB. Ibu sudah saya tunjukin juga ya. Ini gambarnya, bentuknya. Nah, apakah pada saat saya menyampaikan apakah Ibu ada yang ditanyakan, apakah ada yang kurang paham? Cukup. Oke, kalau Ibu sudah cukup, apakah dari yang saya jelaskan tadi, dari kondom, suntik, pil, IUD, implan, Ibu ingin memilih alat kontrasepsi yang apa? IUD Bu kayaknya. IUD. Iya. Oke, kenapa Ibu menggunakan IUD? Soalnya nggak nambah berat badan. Oh begitu, oke baik ya sih Bu, benar. Juga dia sangat bagus karena Ibu sudah menyusui ya. Tapi Ibu sudah sedia yang dilakukan pemasangan IUD? Iya. Ya, apakah Ibu ingin melakukannya sekarang atau nanti tunggu konfirmasi ke keluarga lebih dahulu? Belum sama suami sih Bu. Oh, kalau gitu nanti bisa dikonfirmasikan kepada keluarga yang terlebih dahulu ya, Bu ya, apakah keluarga setuju atau tidak. Nanti kalau misalnya ibunya keluarga sudah setuju, Ibu bisa kembali sini untuk saya lakukan pemasangan IUD ya. Untuk pemasangan IUD ini nanti Ibu kembali ke sini dalam keadaan haid ya. Karena untuk pemasangan semua IUD itu dalam keadaan haid, atau haidnya itu hari kedua atau hari ketiga pas ada deres-deresnya. Begitu nggih? Apakah Ibu sudah paham? Nah, tadi saya boleh bertanya sedikit ya. Untuk KB IUD itu jangka waktunya berapa lama? 8-10 tahun. Oke, 8-10 tahun. Ibu sudah paham ya. Oke, nanti sebelum pulang saya akan memberi bekal sedikit, yaitu ini oleh-oleh ya Bu ya dari saya. Ya, nanti Ibu bisa baca-baca di rumah. Kalau ayah suaminya nanti kasih aja Bu, biar nanti suaminya juga paham, gitu ya. Nanti bisa didiskusikan sama keluarga ingin milihnya lebih baik apa. Mana tahu nanti Ibu tiba-tiba berubah, nggak mau pakai implan, mau pakai IUD atau suntik gitu, nggak apa-apa ya. Nanti bisa dikonfirmasikan lagi, begitu nggih? Oke, sebelumnya apa yang ditanyakan? Tidak cukup ya Bu, alhamdulillah. Kalau begitu saya tutup ya